Hujan, cerita pendek karya Sofyan Maulana dibacakan oleh penulisnya sendiri. Di kafe dekat kampusnya, Raina ngopi sejak selesai kelas siang. Dia sebenarnya cuma mau mampir sebentar sambil ngerjain tugas. Tapi instingnya bilang kalau dia pulang sekarang, dia akan kehujanan. Langit keburu gelap, petir sesekali menyambar yang membuat Raina selalu nutupin mata sambil ngelus dada. Dan benar aja, hujan gak lama datang, kayak ingatan dari masa lalu. Deras tiba-tiba. Reina duduk di dekat kaca kafe, sambil sekali ngecek jam tangannya dan ngerjain skripsian. Kafenya sepi pengunjung ditambah hujan, jadi makin sepi seperti toko buku di zaman modern ini. Reina itu tipe cewek yang hidupnya kelihatan rapi, pendidikannya tinggi, omongannya tertata, masa depannya seperti sudah dia kelola jauh-jauh hari. Dia tahu dia harus kemana ngelangkah dan jarang ragu sama pilihannya. Dan yang paling ngehek, setiap instingnya main itu pasti terjadi. Aneh. Cuman kadang dibilang terlalu pede sama orang-orang yang ngebuat Raina jadi ngetutup diri. Di tengah hujan, Raina gelisah, panik saat jalanan mulai banjir, dan juga bolak-balik ditelepon sama bokap nyokapnya buat mastiin dia baik-baik aja. Katanya jangan pulang dulu. Tiba-tiba pintu kafe kebuka. Seorang laki-laki masuk dengan jaket kulitnya yang setengah basah. Rambut gondrong sepundak diurai acak-acakan. Sepatunya lembab, air hujan masih netes dari ujung bajunya. Tindikan di alis, di telinga. Gayanya kayak orang yang sering disalahpahami sebelum sempat bicara. Itu Guntur. Dia setiap hari di jam yang sama. Gak peduli mau di luar hujan atau panas yang gak ngotak. Kayak terpapar radiasi nuklir, Guntur tetap datang di kafe itu. Seolah-olah kalau dia gak kesana, dia bakal kehilangan semangat. Guntur sama, pesen kopi. Lalu duduk di meja sebelah Raina. Takut dong, Raina sedikit waspada. Wajar. Penampilan Guntur memang gak masuk kategori aman dah versi kebanyakan orang. Tapi Guntur gak so akrab. Gak maksa buat ngobrol. Cuman senyum sambil bilang, tenang, gue bukan orang jahat. Paling cuman sering kelihatan salah aja. Raina tersenyum kecil, cukup buat mecahin jarak. Sambil mengocok macanya, Raina nyeletuk. Niat banget nerjang hujan cuman buat ngopi. Ucapnya pelan. Guntur paham apa yang dia omong sambil berkata, gue nerjang hujan bukan buru-buru, tapi karena di rumah ngebosenin, kosong dan sepi. Menurut gue di rumah lebih dingin daripada hujan-hujanan kesini. Ucapnya santai, tapi cukup ngejelasin. Guntur nengok, hujan-hujan gini kok minum matcha? Paling enak kopi. Ucapnya. Raina bilang, kopi bikin deg-degan. Berarti hidup lo terlalu lurus-lurus aja, sampai deg-degan aja dihindarin. Dan hidup lo kebanyakan kopi. Makanya mata lo kelihatan berisik banget. Mereka ketawa seputar obrolan kopi dan matcha, ngebuat mereka benar-benar memecah jarak seutuhnya. Nama gue Guntur, lo? Kenalin gue Raina. Pantes hujannya gede, ucapnya Guntur. Orang hujan sama petir kejebak di kafe. Mereka ketawa. Debatin hal-hal receh soal nama yang kebetulan tapi nyambung. Lo sering kesini? Tanya Raina. Ya, ini tempat nongkrong gue. Daripada di rumah? Nggak betah. Guntur ngaduk kopinya pelan. Bukan, cuma di rumah udah nggak ada siapa-siapa. Ibu udah meninggal, bapak nikah lagi. Nadanya datar, nggak minta dikasihani kayak orang yang sudah belajar menerima, meski belum benar-benar selesai. Oh, Raina berhenti sejenak lalu senyum kecil. Kalau gue kejebak hujan gara-gara hal lebih bodoh. Kenapa? Tanya Guntur. Lupa bawa jas hujan. Guntur ketawa kecil. Pinter banget. Hidup gue rapi, tapi soal hujan sering ceroboh. Hujan di luar makin deras. Guntur melirik keluar, lalu ke Raina. Lo pulang naik apa? Motor. Guntur buka tasnya, ngeluarin jas hujan. Pakai ini. Terus lo gimana? Gua udah biasa basah. Hujan gak pernah jahat sama gue. Raina terdiam sebentar, lalu nerima jas hujan itu. Nanti gue balikin. Gimana caranya? Raina mikir, lalu ketawa kecil. Ya, tukeran nomor. Oke, deal. Mereka tukeran WhatsApp. Malamnya, chat pertama masuk. Jas hujan lo aman. Gue jemur, gak bau hujan. Syukurlah, itu jas hujan, sering kena hujan. Gue takut dia trauma. Emang jas hujan bisa trauma? Bisa, apalagi kalau dipaksa ngelindungin orang yang pesen matcha pas hujan.
Maca, itu pilihan hidup. Pilihan hidup lo terlalu sehat buat dunia yang suka begadang. Reina mengetik. Lo tadi bilang hujan gak pernah jahat sama lo. Emang iya? Iya, hujan jujur. Datang ya datang, pergi ya pergi. Nggak ninggalin janji. Jawaban lo berat buat chat malam ini. Maaf, kadang lupa kalau ini chat bukan panggung. Nggak apa, gue malah kepikiran. Kepikiran tentang apa? Tentang orang-orang yang hidupnya rapi tapi sering lupa bawa jas hujan. Dan orang-orang yang siap hujan tapi nggak pernah punya rumah buat pulang. Raina lama mengetik. Pesannya muncul, lalu hilang. Muncul lagi. Lo kesepian. Kadang, tapi gue udah biasa ditemenin ide. Kedengarannya capek. Lebih capek lagi, pura-pura baik-baik aja. Kalau gitu, gue kapan balikin jas hujan lo? Kapan aja. Atau nggak usah juga nggak apa-apa. Nggak mau, gue nggak suka punya utang. Malam demi malam mereka lewati. Bagaimana bisa coba seluruh Raina bisa suka sama Guntur yang bahkan bingung dengan hidupnya sendiri. Tiap kali ditanya soal Guntur, dia selalu ngejawab. Dia adalah orang yang jujur dengan dirinya sendiri. Nggak mau kelihatan baik cuman buat dinilai baik dari penampilan. Tapi Raina harus meninggalkan kota ini, ikut orang tuanya, keluar negeri. Dan bahkan dia nggak pernah menginginkannya. Minggu ini aku bakal pergi jauh, kata Raina. Seolah memberi tanda ke Guntur bahwa dia akan kehilangan manusia yang dia sayangi lagi dan lagi. Iya, aku udah denger kok kalau kamu mau pindah buat lanjutin S2 di luar negeri. Ayah kamu cat aku, ucapnya. Itu nggak jauh. Guntur adalah manusia yang bodoh amat. Tapi ucapannya kali ini, Raina paham kalau Guntur sedikit menolak Raina akan pergi. Sambil menyeka pipinya yang basah, Raina bilang, makasih ya udah ngajarin aku banyak hal. Ucap Raina dan beranjak pergi. 3 hari sebelum Raina berangkat, dia memberi kabar bahwa untuk terakhir kalinya pengen ketemu. Bukan di kafe, tapi di sebuah gang di dekat rumah Guntur. Lampu jalan redup, aspal masih lembab sore itu. Raina datang pakai jas hujan itu yang pertama kalinya bikin mereka kenal. Kenapa di sini? Tanya Guntur. Raina senyum, tapi matanya capek. Karena ini paling jujur, dekat rumah lo yang sebenarnya. Mereka berdiri berhadapan. Angin dingin lewat di antara mereka. Gue sayang sama lo, Guntur. Kata Raina pelan. Bukan versi yang gue pengen, tapi versi lo yang sekarang. Apa adanya. Guntur menelan ludah. Tapi, gue juga pengen lo berubah, lanjut Raina. Kalau gue berubah demi lo, nanti yang hilang, bukan gue doang, tapi lo juga. Raina terdiam. Lo punya masa depan yang panjang, Ren, kata Guntur. Dan gue gak mau jadi alasan kenapa lo melambat. Air mata Raina jatuh. Bukan karena ditolak, tapi karena dimengerti terlalu dalam. Kalau ini perpisahan, kata Raina lirih. Gue cuman mau lo tahu satu hal. Guntur menatapnya. Gue beneran cinta sama manusia rebel kayak lo. Malam itu mereka gak pelukan, gak janji ketemu lagi, cuman saling menatap. Lalu Raina pergi pelan di bawah hujan yang turun lagi. 1 hari, 2 hari selepas Raina pergi, langit cerah. Besoknya, hujan turun deras sore hari. Guntur mendapat kabar, pesawat yang ditumpangi wanita yang dia sukai setelah sekian lama, hilang di radar ketika menyeberang lintas benua. Guntur duduk lama, tangannya gemetar, kepalanya kosong. 3 hari lalu, berarti malam itu, Raina manusia satu-satunya sekali lagi yang dia cintai. Pergi cuman buat pamit.